Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas yang namanya pengertian email marketing. Kalau seandainya ada teman-teman yang belum lihat, itu ada di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram. Kita bahas itu di live di grup Facebook ya. Di situ ada diskusi terkait apa itu email marketing dan kenapa digital marketer perlu memahami email marketing ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang lead magnet ya. Apa itu lead magnet, cara membuat lead magnet, dan apa manfaatnya untuk kegiatan email marketing ya. Nah, kalau seandainya teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa itu lead magnet untuk kebutuhan email marketing, mungkin kita bisa samakan persepsi di sini ya. Bahasa sederhananya, lead magnet ini semacam barter, tuker-tukeran ya. Ada 16 jenis lead magnet yang bisa kita tawarkan terhadap visitor, baik itu di halaman website kita sendiri ataupun kita pasangkan di blog, seperti itu ya. Jadi apa itu lead magnet? Lead magnet itu adalah kegiatan bertukar antara sesuatu yang kita berikan kepada subscriber ataupun visitor website kita dengan data yang mereka miliki. Biasanya itu yang paling penting itu nama dan email ya, itu paling penting sekali. Kemudian belakangan ada lagi yang nomor handphone gitu ya, tapi yang paling penting itu poinnya hanya 3: nama, email, dan nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Oke. Nah, lead magnet ini kalau misalkan kita bahas secara fungsi, untuk udah jelas ya, untuk mengumpulkan database, dan gunanya nanti kita memfilter apakah nanti kita bisa menjual sesuatu atau mungkin kita bisa menawarkan sebuah penawaran terhadap subscriber kita. Gunanya misalkan yang pertama untuk kita jualan produk kita sendiri, atau yang kedua kita bisa menawarkan produk orang lain, itu untuk affiliate, atau juga untuk dropship ya, atau kita ingin menjadikan visitor itu sebagai member di kelas kita. Misalkan kita punya kelas fitness, yoga, zumba, senam, apapun itu ya, kelas karate, ya macam-macam lah pokoknya kelas yang kita miliki. Apalagi kelas secara online itu sangat bisa sekali. Misalkan ini untuk kategori kita jualan produk kita sendiri, kita menjual buku ya, buku misalkan kita jual buku tentang bisnis misalkan. Nah, di website yang kita miliki itu kontennya itu sangat relevan dengan lead magnet yang kita tawarkan. Oke. Kemudian nanti dari tips-tips yang kita sharingkan di halaman artikel website kita, mungkin kita akan memberikan sebuah ebook. Ebook ini berbeda dan ini tidak ada di artikel yang kita posting misalkan. Nah, ebook ini bisa kita sebut sebagai lead magnet yang kita offer atau yang kita tawarkan kepada visitor. Nah, jika visitor menginginkan ebook tersebut, maka dia harus memasukkan nama dan email supaya nanti kita bisa mengirimkan ebook tersebut. Atau mungkin nanti setelah mereka subscribe, setelah mengisikan nama dan email, mereka akan diarahkan ke halaman download ebook tersebut, baik itu dari halaman download di halaman terpisah ataupun secara otomatis akan dikirimkan melalui email, seperti itu. Setelah dia mengisikan nama dan email, nanti akan ada informasi sequence ya, bertahap di database tersebut. Misalkan ada beberapa email ya, 3, 5, ataupun 7 email berseri yang akan kita kirimkan terhadap subscriber ataupun visitor yang mengunjungi halaman website kita yang telah mengisikan nama dan emailnya. Nah, isi konten email yang kita kirimkan itu bertujuan untuk mencapai goal kita ya. Misalkan halaman website kita tentang artikel bisnis, kemudian ebook yang kita berikan itu berkaitan ataupun sangat relevan dengan masalah bisnis. Nah, nanti kita kirimkan lagi nih email edukasi atau email berseri terhadap subscriber tersebut. Isi konten email tersebut menggiring mereka
supaya nanti membutuhkan produk yang bakal kita jual, ya misalkan buku, seperti itu contohnya. Atau misalkan untuk tips memasak, yoga, zumba atau apalah namanya, mungkin nanti kita bisa kirimkan video mungkin. Nah, video ini bisa juga jadi lead magnet. Jadi ada 16 bentuk lead magnet ya. Salah satunya adalah ebook, video, software, free membership, kupon diskon ya, trial membership yang kayak gitu, atau PDF checklist, tips, rekaman webinar dan lain-lain. Itu bisa kita jadikan lead magnet. Nah, bagaimana contohnya jika kita ingin memberikan lead magnet untuk tujuan orang ikut kelas yang kita miliki. Ini kelas offline ya, misalkan mereka datang ke studio kita. Misalkan kita punya kelas fitness nih, personal trainer fitness, atau kita buka kelas zumba, senam yang seperti itu. Nah, halaman website kita ataupun postingan ataupun artikel kita sudah pasti harus relevan dengan penawaran yang kita berikan ke mereka. Tips bagaimana cara mengecilkan perut secara mudah dari rumah atau secara mudah tanpa ribet, ya itu nanti kita bisa atur kalimat yang baik. Oke, kemudian kirimkan videonya, kita kasih tips ya, videonya mereka udah isi nama dan email, kemudian mereka lihat video yang kita berikan ke mereka. Nah, mungkin di dalam video tersebut kita bisa sampaikan, oke, baik, buat kakak-kakak atau ibu-ibu yang ingin kita dampingi program bla bla blanya, mungkin bisa datang ke tempat kita di alamat bla 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 bla. Itu sangat bisa sekali ya. Nah, kalau misalkan untuk berjualan produk fisik nih, itu bisa dengan kupon diskon. Nah, artinya dari lead magnet yang kita sebarkan itu bisa menggiring orang yang belum tahu sama sekali untuk bisa lebih peduli dan kemudian tertarik untuk apa yang kita tawarkan ke mereka, seperti itu ya. Ini kita membahas lead magnet. Kemudian apa sih manfaatnya? Nah, sebenarnya manfaatnya itu udah kita jelaskan ya, berdasarkan penjelasan yang baru saja saya sampaikan sebelumnya. Oke, kemudian cara membuat lead magnet itu bagaimana? Nah, cara membuat lead magnet itu sederhananya, kita harus tentukan dulu apa best offer yang akan kita jual. Kita harus pilih dulu apakah tujuan kita membangun database itu untuk berjualan atau hanya mengumpulkan database saja atau apa. Tentukan dulu. Silahkan teman-teman ambil kertas, ambil alat tulisnya, silahkan tentukan tujuan teman-teman mengumpulkan database untuk apa. Jika untuk mengumpulkan atau mengkoleksi database saja, sok aja silahkan. Mungkin untuk nantinya dikirimin penawaran, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi lebih baik jelas tujuan teman-teman. Jangan sampai tujuan teman-teman tidak jelas demi mendapatkan data saja, itu kurang baik ya. Nah, tentukan dulu, katakanlah contohnya di sini 2 ya. Yang pertama, kita ingin visitor tersebut menjadi member di kelas online kita ataupun di studio yang kita punya. Yang pertama. Yang kedua, kita ingin menjual produk yang kita miliki terhadap visitor kita. Tentukan tujuannya. Oke? Setelah kita menentukan tujuannya, kita tentukan lagi alurnya. Jika kita ingin mencari orang yang ingin ikut di kelas kita, baik itu kelas online ataupun datang ke studio kita, maka kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan ya, sehingga mereka itu nanti wah saya ikut deh gitu, atau mereka tuh membutuhkan informasi. Poinnya sebenarnya gini, bagaimana caranya konten yang kita kirimkan pertama kedua itu membuat mereka menunggu informasi dari kita lagi di kemudian hari ya. Misalkan hari ini mereka download dapat konten, nah wah mereka berpikir kontennya bagus nih, mereka akan tunggu lagi untuk besoknya. Buat usahakan seperti itu sehingga mereka tidak segan-segan untuk join atau membeli produk kita nantinya. Nah, jika sudah, tentukan lagi bagaimana caranya kita mendeliver informasi ke mereka. Apakah cukup dengan ebook saja?
atau cukup hanya dengan video saja. Nah, ditentukan apakah bentuknya e-book atau video, ya. Nah, setelah ditentukan, buat e-booknya, buat dikonsep sedemikian rupa sebaik mungkin. Jadi ada salah satu guru yang bercerita kepada saya, lead magnet itu adalah kualitas terbaik dari produk yang Anda miliki. Kemudian pada saat mereka membeli, itu adalah keseluruhan dari kualitas produk Anda, gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait kalimat saya barusan, nanti silahkan komen atau kita bisa chat di grup WhatsApp, ya. Nah, kemudian membuat e-book atau membuat video bonus tersebut nggak boleh asal-asalan, harus memang yang kualitas terbaik. Supaya apa? Supaya orang yang mengisikan nama dan emailnya setelah mendapatkan e-book tersebut merasa bahwa memang ini berkualitas sekali. Kemudian nanti pada saat mereka membeli, itu adalah penjabaran secara detail seperti itu. Atau pada saat mereka sudah join, itu mereka mendapatkan ilmu yang lengkap dari apa yang kita tawarkan ke mereka, seperti itu. Nah, jadi silahkan ditentukan, ya, apa produk yang Anda jual, apa misi Anda membangun list building, kemudian tujuannya apa, kemudian apa yang ingin Anda kirimkan sebagai lead magnet terhadap visitor Anda, gitu. Nah, itu terkait materi lead magnet. Sederhana sih sebenarnya, tapi ini yang paling banyak jadi masalah bagi praktisi email marketing pemula. Pusing mau bikin lead magnetnya bagaimana, nggak ngerti cara bikin ebook, nggak ngerti cara bikin video gini gitu segala macam. Nah, itulah gunanya nanti ada grup diskusi dan di situ kita diskusikan semuanya. Oke, di video kali ini materinya segitu dulu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan tulis di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.